Saudara-saudara, pertanyaan ini menjadi penekanan penting di dalam memahami perikop ini. Dalam mulut tabuat di situasi kehidupan kita saat ini, seolah-olah naing manukun nuaing tuhita dalam situasi saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, di usia kita yang saat ini, masih mungkinkah ada mujizat di dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini mau menanyakan kembali kepada kita dalam situasi hidup saat ini, dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini, masih mungkinkah ada mujizat terjadi di dalam kehidupan ini? Kita melihat saudara-saudara, bagaimana begitu banyak keajaiban-keajaiban yang selalu terjadi di dalam dunia ini. Jamita piga-piga minggu nasalpu tangiang nisihanna, naung difonis, naung hol bortianna. Tetapi ternyata masih mungkin, masih ada mujizat terjadi di dalamnya. Kita melihat seorang Sarah yang telah dijanjikan Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan yang begitu banyak, tapi sampai berumur 100 tahun belum ada tanda-tanda. Tetapi ternyata masih terjadi mujizat di dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan Yesus, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, sampai 5.000 orang hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan. Boido bosurak kape saluhut nagaria ada lobi. Bagaimana kita melihat juga untuk Petrus, hanya seorang murid Tuhan Yesus, dengan sekali berkhotbah dia 3.000 orang langsung percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Maka pertanyaan tadi juga dipertanyakan kepada kita saudara-saudara, dalam usia kita yang saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, di tengah beratnya pergumulan kita saat ini, di tengah kelemahan tubuh kita saat ini, apakah masih tidak mungkin terjadi mujizat dalam hidup kita? Memang kalau mengandalkan pikiran dan kekuatan, tidak akan ada terjadi mujizat di dalam hidup ini. Tapi mari kita lihat mengapa orang-orang, mengapa Tuhan Yesus, mengapa para murid sanggup melakukan begitu banyak mujizat. Mereka telah menerima hidup baru, mereka telah menerima kuasa baru, dan kuasa Roh Allah lah yang telah bekerja di dalam kehidupan kita. Seorang Hana, seorang Sarah, bahkan seorang Lazarus yang telah divonis mati, masih bisa mendapat mujizat dari Allah. Apalagi mungkin boido dohonon hita nahipasdo, hita sehat, hita masih kuat, hita masih mampu. Tentu kita harus mampu melihat bahwa di dalam diri kita akan masih banyak terjadi mujizat dan keajaiban dalam diri kita. Tetapi jangan mengandalkan kekuatan, tapi lihatlah, biar kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup ini.
saluhuna amang inang hurian itu hatang ido ubahin unang gogotan nata pangasahon alai lowas ma debatana mangula di bagasana toktong maingot hamuna tarsurat di Lukas ada ayat 37 arok tehena hafal aidanga dong naso tarpatupa debata. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hamuna akadongan, bahkan ketika mereka sudah tidak memiliki harapan sekalipun, bahkan ketika tubuh mereka sudah lemah sekalipun, bahkan ketika tubuh mereka sudah tidak sanggup lagi berbuat apapun, tetapi hatinya masih sanggup menerima kuasa roh Allah, tetapi imannya masih sanggup mengatakan, aku percaya akan terjadi juga mujizat di dalam kehidupan mereka. Allah nido disukun debatama tu si Hesekiel ale anak ni Zolma atehe tagamo terpangolu dope aka holi-holion, dapatkah dibangkitkan kembali para tulang-tulang ini? Dengan kuasa Allah semuanya akan mungkin. Hanya saja terkadang kita harus akui dan kita harus jujur saudara-saudara, di dalam keterbatasan kita, terkadang kita masih terlalu sombong. Di dalam kelemahan kita terkadang masih merasa tinggi hati, masih angkuh untuk mau mengakui, untuk mau menyadari bahwa semua kehidupan ini hanya karena kemurahan Allah. Di dalam keterbatasan kita terkadang seolah-olah malu, apakah terkesan sombong ataukah terkesan kita masih tinggi hati, tidak mau enggan datang kepada Allah, mengucap syukur, memohon kepada Tuhan supaya mujizatnya, supaya kuasanya terjadi di dalam hidup kita. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka sampai ke pembuangan Babel itu adalah sebagai hukuman dari Allah karena kesombongan mereka, sering mendukakan hati Allah. Tarlumobi, mereka yang tidak pernah mau mengakui kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah mau mengakui jujur kepada Allah bahwa semua kehidupan mereka itu serta-merta hanya karena kemurahan Allah. Mereka terjebak dalam pikirannya sendiri. Mereka terjebak di dalam pemahamannya sendiri. Mereka dibelenggu oleh kekuatannya, oleh nafsu duniawinya, oleh keinginan-keinginan dagingnya, sehingga sangat susah bagi mereka untuk mengatakan asir roham Tuhan palua au, asir roham Tuhan lehon hagogo diau. Mereka terjebak dengan pikirannya yang selalu mengatakan ini semua karena aku loh, karena aku pintar maka aku bisa meraih seperti ini. Padahal seluruhnya saudara-saudara, semua itu tidak pernah lepas dari kuasa Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak masuk cerita penciptaan. Perbedaan manusia itu sebelum Allah menghembuskan nafas kehidupan, setelah manusia itu mendapat nafas kehidupan. Allah hanya membentuk manusia itu dari debu tanah. Sengaja Allah tidak memberikan langsung nafas kehidupan setelah manusia itu diciptakan, dibentuk dengan tangannya, supaya nantinya manusia mengingat kembali bahwa tanpa Allah manusia itu hanya debu tanah.
Tanpa napas kehidupan yang diberikan Allah, manusia itu hanya sebuah benda mati yang tidak memiliki arti, yang tidak memiliki kegunaan, bahkan tidak ada apa-apanya. Tetapi lihatlah ketika Allah telah memberikan napas kehidupan kepada manusia itu, banyak sukacita yang dirasakan, banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Yang tadinya hanya sebuah benda, sebuah objek, tapi sekarang sudah menjadi sebuah person, pribadi, yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang malah Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia itu. Adorang so di lehot debata hosa hanguluani tuhita zolmaon. Kita ini hanya sebuah benda, sebuah patung yang terbuat dari tanah, yang terbuat dari debu, yang tidak memiliki arti, yang tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak ada gunanya. Tetapi setelah Allah memberikan napas kehidupan, terjadilah mujizat, keajaiban di dalam diri manusia itu. Gabe marroha maibana, gabe marbisuk maibana, gabe diboto mangulahon nadinggad dohok nasitong, mangida nadinggad dohok nasitong, maka tidakon nadinggan dohok nasitong. Begitu kontras perbedaan yang kita lihat di dalamnya, saudara-saudara. Semua itu hanya mau mengingatkan kepada kita bahwa tanpa Allah kita ini tidak ada apa-apanya. Tanpa kuasa Allah kita tidak mampu melakukan apa-apa. Dan itulah yang sedang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka selalu meninggalkan Allah, ketika mereka selalu hidup di dalam pikirannya sendiri. Mereka akhirnya terjebak sendiri di dalam pikirannya sendiri. Masa kami ini umat pilihan Allah kok menjadi seperti ini? Mereka tidak menyadari, mereka tidak mau mengakui. Sudah dalam keterpurukan seperti itu, sudah di dalam kesesakan seperti itu pun mereka masih tetap mempertahankan, tidak mau jujur mengaku kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Asir roham Tuhan urupi au, asir roham Tuhan palua au, lehot tuau Tuhan. Mereka masih tetap mengandalkan egoisnya. Maka inilah yang dikatakan Tuhan kepada Yehezkiel, atong manurirangi mahodopak aka holi-holi. Beritakanlah, kabarkanlah firman Tuhan kepada para tulang-tulang itu. Asa diboto nasida, asa ditadda nasida, haga leod dohot hahurangan nasida, asa ditadda nasida, pabuah naholan gogoni de batasa bingdo nasalilengon paluahon nasida. Firman Tuhan menjadi sebuah patron, menjadi seperti sebuah cermin bagi mereka yang mau memperkenalkan kembali kepada mereka, yang mampu menyadarkan mereka kembali supaya mereka tidak terlarut di dalam pikiran mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penyebab utama bangsa Israel sampai kepada pembuangan Babel
semua itu hanya karena mereka sering mendukakan hati Allah. Mereka sering melanggar hukum-hukum Tuhan, tidak peduli, sehingga Allah murka dan membiarkan mereka hidup di bawah perbudakan di Babel. Bahkan di dalam keterbatasan seperti itu pun bangsa Israel masih tetap melakukan yang tidak baik. Tong dijugulhon nasida rohanai, tong dipatahkan nasida. Tapi dengan kuasa Allah, firman hari ini mau mengatakan, orang yang sekalipun sudah putus harapan, ketika dia mau datang kepada Allah, ketika dia mau menerima firman Tuhan, maka masa depan yang lebih baik akan menanti dia. Alanido di suku debata nakit tu si Hezekiel, masih mungkinkah terjadi mujizat di tengah-tengah kehidupan kita saat ini? Di suku Nuai itu tonga-tongata, masih mungkinkah terjadi mujizat di dalam kehidupan kita saat ini? Dengan usia yang seperti ini, dengan situasi yang seperti ini, dengan kehidupan yang kita hadapi seperti ini, apakah masih mungkin terjadi mujizat di dalam kehidupan kita? Maka dengan kuasa Allah, dengan iman kita harus mengatakan, Engkaulah yang berkenan Tuhan. Alani hurian itu hatta nahina holongan, di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Mari kita harus selalu menjadikan firman Tuhan itu sebagai cerminan bagi kita, untuk selalu mengenalkan kepada kita siapa kita, keterbatasan kita, kekurangan kita, bahkan segala kelemahan kita. Dan yang terlebih, jangan pernah mengeraskan hati kita. Unang saya tapatakang berohatai asa todini de batama na mangula di rohata. Jangan selalu mengeraskan hati kita, supaya kuasa Allah bekerja di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Dalam titik terendah sekalipun Tuhan mampu mengangkat kita. Dalam keterpurukan sekalipun Tuhan mampu mengangkat kita. Dalam kelemahan kita sekalipun Tuhan masih sanggup memberikan mujizat kepada kita. Lamahita nahipas, nasehat, na dinggan songok kita nuaingon, taingok maamanginang. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Taingok toktonga kepada ni debata tuhita jol maun. Di sisi dung udan kita akan selalu melihat pelangi. Tidak selamanya kesusahan akan selalu kita hadapi. Akan ada waktunya keindahan hidup di dalam diri kita. Akan ada waktunya di balik kesusahan ada sukacita yang menanti kita. Akan ada sukacita di balik penderitaan yang kita alami saat ini. Akan ada sukacita di balik kesabaran yang kita lakukan selama ini. Holani hunang gugut tanata pangasahun. Tapi biarlah kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Martang yang mahita.